Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi ini Tuhan, di mana kami ada, sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, anugerah, perlindungan Engkau dalam hidup kami. Kiranya senantiasa hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Luruskan dan juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berbahagialah orang yang diingat Tuhan. Semua orang pasti berharap dirinya selalu diingat dan tidak dilupakan oleh sesamanya, seperti teman, kerabat, atau saudara. Betapa sedih dan kecewanya bila pada suatu kesempatan kita bertemu dengan teman lama, ternyata teman kita itu sudah tidak lagi mengingat kita, alias lupa. Kita patut bersyukur, sekalipun manusia bisa saja melupakan dan tidak lagi mengingat kita, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 5 dikatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Alkitab menegaskan bahwa orang benarlah yang selalu diingat oleh Tuhan. Itu terdapat dalam Mazmur 112 ayat 6. Dikatakan, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Namun di dalam Alkitab ada suatu catatan yang penting, yaitu ada seorang penjahat yang diingat Tuhan. Karena pada saat akhir perjalanan hidupnya, ia merendahkan diri dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 25 ayat 7 dikatakan, "Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan." Itu terdapat dalam Mazmur 25 ayat 7. Dan orang yang jahat yang diingat oleh Tuhan ini, yaitu pada akhir hidupnya ia merendahkan diri dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Dan oleh karena imannya itu, ia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosanya. Sebaliknya, ia mengingat dan menyelamatkannya. Orang itu adalah salah seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika penjahat lain menghujatnya berkata, "Bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Itu terdapat dalam Lukas 23 ayat 39. Tetapi penjahat yang satunya justru berkata dengan rendah hati dan berpengharapan kepada Tuhan, yaitu katanya, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Itu terdapat dalam Lukas 23 ayat 42. Ketika Yesus dalam keadaan tak berdaya masih bergantung di kayu salib, penjahat ini percaya penuh bahwa dia adalah Raja. Dan karena imannya berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Itu terdapat dalam Lukas 23 ayat 43. Walaupun tadinya penjahat itu sama seperti dengan penjahat lain yang di sebelah Tuhan Yesus, namun ia telah membuat keputusan penting dalam hidupnya, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat ia masih berada di kayu salib, ia menerima Tuhan Yesus sebagai Raja sebelum ia mati. Saudara-saudara yang terkasih, kehidupan di masa lalu kita tidak menentukan keselamatan. Asalkan kita mau bertobat, langkah terakhir dari hidup kita inilah yang menentukan bahwa kita akan diingat oleh Tuhan. Marilah kita hidup sebagai orang yang benar,
bertobat dari dosa kita, sehingga Tuhan akan mengingat kita. Dan karena kasih setia Tuhan dan karena kebaikan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini, Tuhan, atas firman Kau Tuhan. Biarlah hidup kami Kau jauhkan dari segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Biarlah dengan kasih setiamu Kau ingat kami ya Tuhan, seperti penjahat yang Engkau ingat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.